Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke 175 ya. An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi, kullu kalmin, setiap luka. Kalmin itu ay jarhin, kullu jarhin, luka. Bahasa mutaradifnya sama. Kalmin, jarhin, kullu jarhin, kullu kalmin, setiap luka. Yuklamahu, yang dilukai dengannya. Yujrahuhu, kullu jarhin yujrahu, dalam syarahnya Ibnu Hajar. Al muslimu, seorang muslim, fi sabilillahi, di jalan Allah, yakunu, maka ada, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kahayatiha, seperti keadaannya. Kalmin, iltu'inat, ketika ditusuk. Tafajjaru, fi'il mudhari itu dibuang taknya satu. Tatafajjaru asalnya, mengalir daman darah. Fallaunu, maka warnanya, launud dami, warna darah. Wal arfu, sama dengan warrihu, raihah. Al arfu sama dengan raihah, baunya, aromanya. Al arfu, dan aromanya, arful miski, aroma kasturi. Ya, hadis ini walaupun di bab wudu, para ulama membahas apa hubungannya dengan bab wudu gitu ya. Nah, ini lebih dekat ya, tapi tentu ada maksud dan tujuannya. Lebih dekat dengan masalah pahala berperang di jalan Allah. Jadi setiap luka, setiap darah yang menetes, kan ada lagunya itu. Maka nanti di hari kiamat, walaupun warnanya warna darah, tapi aromanya aroma kasturi. Ini keistimewaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, dan dari Sayyidina Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi Muhammad, la yabulanna, tidak boleh kencing sama sekali, pakai nun taukid. La yabulanna, tidak boleh kencing sama sekali, ahadukum, salah seorang dari kalian, filma iddaimi, dalam air yang tergenang, air yang diam. Diam itu dari bahasa Arab daim, diam. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Penjelasan dari ma'id daim. Tsumma yaghtasilu, kemudian dia mandi, fihi, di dalam air itu. Jadi air tercampur air najis ya. Nanti dibahas dalam fikih, air yang kurang dari 2 kulah bila tercampuri najis maka menjadi najis, walaupun tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Makanya jangan kencing di air yang tidak mengalir kemudian dia mandi, artinya air itu najis, nanti dijelaskan. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kulah kemudian kena najis, kolam renang yang besar, itu kencing di situ, mandi di situ ya, selama tidak merubah warnanya dan sebagainya, maka tidak berubah menjadi najis. Jadi jumlah air itu berpengaruh.
177 an Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana, ada Nabi yusolli, salat Nabi indal baiti, di samping Baitullah. Jadi satu ketika Nabi salat di Baitullah ketika sebelum hijrah, sebelum Islam jaya. Wa Abu Jahlin, dan sedangkan Abu Jahal, wa ashabun, dan teman-temannya, lahu, bagi Abu Jahal dan teman-temannya, julusun, yang duduk. Jadi Abu Jahal sedang nongkrong, sedang ngopi lah, sedang kongko-kongko. Idh qala, tiba-tiba berkata ba'duhum, sebagian dari mereka, li ba'din, kepada sebagian yang lain, ayyukum, siapa di antara kalian, yaji'u, yang datang, bisala jazurin, dengan apa, kulit daleman kambing. Jadi apa, kotoran, bungkus kotoran kambing. Di dalam sarahnya, sala itu adalah al-jildah allati yakunu fihal walad, apa, bungkus anak kambing, apa namanya? Jadi kalau kambing anaknya itu ada bungkusnya, apa, rahimnya lah, bungkus bayi itu kan kotor. Ya, kata sebagian dari grup Abu Jahal itu, coba bawain itu isi kotoran apa, kulit kambing. Bani fulanin, dari Bani Fulan. Fayadhahu, maka ia meletakkannya, ala dhahri Muhammad, di pundaknya di Muhammad, idza sajada, ketika sujud. Jadi kata grup Abu Jahal tuh, Muhammad lagi sholat, siapa yang berani ambil kotoran kambing, ambil bekas kulit daleman kambing, kemudian letakkan di pundaknya. Fan ba'atha, maka bangunlah asqal qaumi, orang yang paling celaka, orang paling busuk, ya. Kan biasa saling panasan, saling provokasi ya, untuk keburukan itu. Faja'a, maka datang ia bihi, dengan sala jazur, datanglah dia bawa itu yang kotor itu. Fanadhara, maka dia melihat, hatta idza sajada, sampai ketika sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wada'ahu, ia meletakkan si asqal qaum, hu, kepada sala jazur, ala dhahrihi, di atas pundak Nabi Muhammad, baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi Muhammad, di sini ya, pundak. Wa ana, dan saya melihat, kata siapa, dan saya, kata siapa, kata rawinya, anduru, melihat, Abdullah bin Mas'ud, la ugni syai'a, tidak bisa apa-apa, la ugni itu, saya tidak bisa mencukupkan apa-apa, maksudnya saya nggak bisa bertindak apa-apa, la ugni. Lau kanat, seandainya ada li, bagiku, manaatun, perlindungan. Jadi saya nggak bisa apa-apa kalau saya bisa melindungi, tapi nggak bisa karena orang musyrikin banyak ya, dan Islam baru beberapa gelintir orang, kan masih lemah. Jadi kalau Islam lemah, sejarahnya begitu. Kalau Islam sedikit pasti begitu. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, dia melanjutkan ceritanya. Faja'alu, maka ja'alu di sini af'alus syuru'. Faja'alu bukan menjadikan, tapi faja'alu, maka mereka melakukan ya. Yadhakuna, mereka tertawa, maka mereka mulai itu tertawa, menertawakan. Wa yuhilu ba'duhum ala ba'd, dan masing-masing saling ahala yuhilu, menuduhkanlah, memindahkan. Jadi maksudnya tuh sama kamu tuh, itu jadi saling ini kan. Wa Rasulullah, dan Rasulullah SAW, sajidun, sujud, la yarfa'u, tidak. Jadi kalau lihat perjuangan Rasulullah ya berat, kita belum apa-apanya. Rasahu, kepalanya. Hatta ja'athu, sampai datang kepada Rasulullah, Fatimatu, Fatimah. Fatarahathu, maka membuang Fatimahu kepada salah jazur, an dhahrihi, dari pundak Nabi. Farafa'a, jadi Nabi tidak diangkat-angkat, sujud dia terus.
Ya, nggak ada yang bisa nolong kecuali Sayyidah Fatimah. Di sini maka Sayyidah Fatimah itu wanita yang pemberani ya di hadapan tokoh-tokoh itu, dan nanti dia bicara coba. Farafa, maka Nabi mengangkatkan rasahu, kepalanya Nabi, summa qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, alaika, siksalah bi Quraisyin, orang Quraisy. Jadi Nabi mendoakan ya salasa marrat, ya 3 kali. Ya sekalian aja jalan bahwa dan Nabi nanti dibahas ini kan bahwa ketika sholat ada kotoran kemudian dibuang lagi, itu tidak membatalkan sholat ya, kan itu najis, kemudian dibuang sama Sayyidah Fatimah, dan kata para ulama tidak ada ceritanya Nabi mengulang sholatnya lagi. Itu maksudnya diceritakan di sini. Yang kedua, Nabi mendoakan Quraisy dengan doa yang buruk, Allahumma alaika bi Quraisyin, 3 kali. Di sini juga dibahas oleh para ulama, bolehkah kita mendoakan orang jahat? Berdasarkan hadis ini boleh, ya, laknatlah mereka yang orang-orang kafir, boleh, ya. Bahkan berdoa dianjurkan 3 kali. Maka Nabi mengatakan salasa marrat. Fasyaqqa alaihim idza da'a alaihim. Fasyaqqa, maka merasa berat, alaihim, kepada mereka, idza da'a, ketika Nabi berdoa, alaihim, kepada mereka, dan mereka merasa terpukul ketika Nabi mendoakan ya. Wakanu, dan ada mereka Abu Jahal dan teman-temannya, yarauna, berpandangan di sini, bukan melihat tapi berpendapat, meyakini, anna da'wata, sesungguhnya doa, fi dzalikal balad, di negeri itu, maksudnya di Mekah, mustajabatun, diijabah. Jadi ketika didoakan oleh Nabi, mereka merasa cemas, merasa takut, karena berdoa di Mekah itu, di kota suci itu, dikabulkan. Ya, para ulama mengatakan bahwa Abu Jahal dan teman-temannya berdasarkan hadis ini tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Ya, sehingga ketika Nabi Muhammad berdoa itu mereka takut. Ya, yang membuat mereka tidak Islam adalah kesombongannya. Summa sama, kemudian Nabi menyebut. Nah, kalau tadi di umum, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, siksalah orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, curang nama, selesaikan Abi Jahal. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan yang hadir di situ tokoh-tokohnya. Dan hendaklah olehmu bi Utbah bin Rabi'ah. Alaika di sini celakakanlah ya, padamu, jadi diserahkan kepada Allah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu tokoh. Wa ad-Sabi, dan Nabi menyebut yang ke-7. Di sini kan cuma 6. Tapi fanasiyahu, lupa ar-rawi, perawinya. Abdullah bin Musa, apa yang ke-7 ya? Jadi jujur lupa yang ke-7-nya enggak disebut. Ini artinya kata para ulama, walaupun ini ada diskusi antara para ulama, boleh nyebut kayak gini gitu, disebutin, ya Allah, hancurkan Abu Jahal, hancurkan Utbah, hancurkan Syaibah, hancurkan Walid, Muhammad, dan seterusnya, 7 orang. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, fa walladzi nafsi biyadih, demi zat Allah yang menguasai saya, laqad ra'aitu, saya telah melihat, sungguh melihat, alladzi adda, yang disebutin, ada yang di satu-satu oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sor'a, tergeletak, fil qalibi, di sungai ya, qalibi Badr, maksudnya di bukit Badr, di peperangan Badr. Jadi semua yang disebut oleh Nabi itu semua meninggal di perang Badar. Jadi artinya doa Nabi ini mustajab ya, tokoh-tokoh yang sampai meletakkan kotoran kambing di pundak Nabi dan didoakan oleh Nabi, itu semuanya mati di perang Badar ya. Jadi yang berkaitan dengan bab ininya tadi, ada kotoran ketika, maka ada kaidah dalam fikih, ma la yuktafa, yang tidak dimaafkan dari awal, dimaafkan ketika di tengah. Jadi seperti tadi ada, kalau ada najis ketika awal sholat tentu tidak sah, tapi ketika sholat ada najis kemudian dibuang lagi, maka itu sah sholatnya. Seperti kalau sholat dibuka auratnya dari awal, itu tidak sah, tapi ketika sholat terbuka, misalnya ketebak angin, pakai sarung ketebak angin terus ketutup lagi, nggak apa-apa
Ya, apa aduh faedahnya lupa. Ma la yugtafaru fil ibtida yugtafaru fil kesana itu ma la yugtafaru fil ibtida. Jadi bisa dimaafkan apa yang terjadi di tengah-tengah, sesuatu yang tidak dimaafkan ketika itu terjadi dari awal. Itu yang berkaitannya. Kemudian salah satu fikih hadisnya di sini bahwa masalah mendoakan orang-orang jahat, ya. Ada contohnya dari Rasulullah, walaupun Rasulullah di beberapa makanya ulama mengatakan mungkin ini Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa orang-orang ini tidak akan beriman, jadi didoakan gitu. Ya, tapi kan Nabi dalam kesempatan lain ketika orang Taif ditawarin oleh malaikat untuk dihancurkan, Nabi menolak kan. Nabi mengatakan maafkanlah, dan betul nanti orang-orang Taif nanti banyak yang beriman dan ini, ya. Jadi maka ada ulama berpendapat kalau umum boleh, ya Allah hancurkan orang-orang kafir, tapi kalau disebutin jangan, kecuali kalau jahat banget kayak ini gitu ya. Ada ulama berpendapat begitu. Jadi Allahumma alaika bidzalimin, Allahumma hancurkan orang musyrikin, tapi jangan disebut satu-satu, bisi tobat, bisi nggak tahu gitu ya. Di antara Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, bazaqo meludah an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi, di dalam bajunya. Ya, ini nanti diskusinya tentang ludah itu najis atau tidak. Makanya sebutkan Nabi di sini meludah, dan meludah itu ke bajunya. Ya, dalam salat pun dianjurkan ke kiri. An Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, anau sesungguhnya Sa'ala keadaan atau demirsaan, Sa'alahu telah bertanya kepada Sahal an-nasu manusia. Orang-orang bertanya kepada Sahal, bi ayyi syai'in, dengan apa, duya diobati, dawa dari kata dawa pun. Jurhu Rasulillah, luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah luka di perang Badar itu. Faqala, berkata Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, ma baqiya, tidak ada yang tersisa, ahadun seorang pun, a'lamu yang lebih mengetahui, bihi kepada syai'in minni daripada, dan tidak ada orang yang lebih tahu dengan apa Nabi diobati ketika bercucuran darah waktu itu di perang Uhud. Kemudian beliau bercerita, karena ada Aliun, Ali ini yaji'u, datang bitursihi, dengan pelindungnya, pelindung perang. Itu baju perang kan ada pelindungnya di sini. Nah, itu dia pakai wadah air, sini tutup, sehingga kalau dipanah tuh dada nggak kena. Itu semua tursi, baju perang, baju pelindung perang, baju besi. Fihi, di dalam tursihi maun, air. Jadi ketika mau diobati, Sayyidina Ali membawa baju perangnya, dibuka kemudian diisi air. Wa Fatimatu, dan Fatimah, tagsilu, mencuci, an wajhi, dari wajah Nabi, adam, darah. Masya Allah, perjuangan. Ya, nanti dikisahkan lagi dalam perang Uhud. Fa ukhida, maka diambil hasirun, hamparan, kayak karpet gitu ya, kain hamparan. Fa uhriqa, maka dibakar. Jadi dalam ceritanya dicuci itu darahnya tambah mengalir ya, sampai nanti ada kisah sahabat yang dikenyot oleh sahabat gitu, diminum darahnya. Dan Nabi pun dalam, kemudian Ustaz ceritakan yang di-share oleh pesantren Lirboyo atau Sidogiri, yang kemudian Nabi berusaha bagaimana darahnya itu tidak jatuh, karena kalau jatuh maka Allah akan melaknat kaumnya, dan Nabi tidak mau Allah melaknat kaumnya, katanya ketika ditanya. Nah, masih darahnya tidak berhenti, maka diambillah hasir itu kain hamparan, kemudian dibakar. Fahusya, maka kemudian dicocokkan, dimasukin lubang lukanya ini dimasukin oleh bakaran kain itu. Bihi, dengannya, jurhuhu, lukanya. Maka jadi ini luka dicocokkan kalau bahasa Sunda, maka disumpal. Nah, disumpal, ditutup, sehingga ini akan menjadi fikih toharoh, ini kan bab toharoh, bahwa kalau ada orang luka maka diperban kan, darahnya ngalir tapi keperban. Sholat nggak apa-apa gitu. Jadi tidak kemudian kalau nunggu darahnya saat habis, ya nggak akan ada sembuhnya kan, berapa minggu itu baru nggak ada darah. Jadi darah itu najis tapi dimaafkan gitu. Nanti luar biasa ya, Imam Bukhari itu mengisahkan hadis-hadis itu
seperti jauh kaitannya, tapi ada kaitannya. 180 an Nabi Musa, dari Sayyidina Nabi Musa. Qala, berkata Abi Musa, ataitu, aku datang an-nabiyya ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu, maka aku mendapatinya yastannu. Istannu itu melakukannya, istanna, maka sunnah Nabi, perilaku Nabi. Bisiwakin, dengan siwak, biadihi, dengan tangannya. Ini tentang bersuci, membersihkan gigi dengan siwak. Kalau sekarang sikat gigi. Yaqulu, berkata Abu Musa, ya. Ya Nabi ya. Yaqulu, berkata Nabi, ya. Wasiwaku, dan siwak, pasta gigi, apa namanya itu, sikat giginya. Kalau dulu pakai kayu arok ya, kayu yang itu. Fihi, di dalam mulut, fihi yang kedua mulut, famun. Isim 5 ini, fihi kan. Fihi itu artinya famun. Ahuka, abuka, ahuka, fuka. Fuhu, fahu, fihi. Fuhu itu ketika rofa, fahu ketika nasab, fihi ketika jar, domirnya hi. Ka'annahu, seakan Nabi yatahawwa'u itu ay yataqayya'u, muntah. Ya biasa kan kalau gosok gigi dimuntahin. Jadi Nabi mengatakan ada mengatakan i, jadi maksudnya ya kalau gosok gigi kan ada suara kemudian mengeluarkan kotoran atau yang digosok itu dari. Ini tentang bersuci, mensucikan mulut ya dengan cara siwak. Gosok gigi. An Hudzaifah, dari Sayyidina Hudzaifah, ya sekarang sudah jarang dengan kayu arok karena memang substansinya siwak, ya artinya dengan gosok dengan sikat gigi. Tapi kalau bisa dengan dua-duanya bagus. Di WC dengan sikat gigi, di masjid bawah sebelum sholat digosokkan itu bagus. Ya, tapi substansinya adalah bagaimana gigi ini bersih, jangan sampai bau. Qala, berkata Hudzaifah, kana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qama, kalau bangun minal laili, dari malam, yasusu ayyunadzifu, membersihkan Nabi fahu. Nah kan tadi fihi ketika majrur tadi fihi, sekarang fahu jadi maf'ul bih dari yasusu. Fahu ay famahu, mulutnya. Bisiwaki, dengan siwak, gosok gigi. Nah ini makanya kita sunnah kalau bangun malam ambil sikat gigi, gosok gigi. Ya, sunnah. Sehingga sebelum tidur juga bagus. Ya, bangun tidur bagus. Ketika bau mulut juga. Jadi nanti ada waktu-waktu dianjurkan gosok gigi di dalam fikih. Yaitu diantaranya sebelum tidur, bangun tidur, dan ketika mulut terasa tidak nyaman, biasanya banyak makanan yang masuk, kemudian ada bekas-bekas, nah itu dianjurkan untuk bersiwak. An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aroni, aku bermimpi melihat aku. Ya kan, kalau mimpi kan merasa sendiri, jadi disebutnya bahasana aroni. Saya bermimpi, saya melihat sendiri saya, kan mimpi itu gitu kan. Kita melihat diri kita dalam mimpi melakukan itu kan, makanya aron. Atasawaku, aku bersiwak, bisiwakin. Jadi saya pernah mimpi, kata Nabi, bersiwak. Walaupun ada orang, sahabat, para ulama yang mengatakan enggak, ini bukan mimpi gitu. Tapi Nabi melakukan. Tapi kebanyakan ulama di sini Nabi mimpi. Faja'ani, maka datang rajulani, dua orang. Ahaduhuma, salah satunya, akbaru, lebih besar, minal akhor, dari yang lain. Fanawatu, maka aku memberikan as-siwak al-asghar, siwak yang kecil, minhuma, daripada keduanya. Faqila, maka dikatakan li, kepadaku, kabir, besarkannya. Fada'fa'tuhu, maka aku memberikan kepadanya, ilal akbari, kepada yang lebih tua, minhuma, daripada keduanya. Ya, jadi di para ulama dari sini mengambil kesimpulan diantaranya sampai kalau ada dua orang
berikan kepada yang lebih tua terlebih dahulu. Jadi Nabi kan mengasihkan, kemudian dikatakan, katanya malaikat Jibril mengatakan kasih kepada yang lebih besar. Makanya sebenarnya adab-adab ibu bapak kita dulu kalau makan, kalau orang tuanya belum makan, anaknya nggak beli makan, ngariung gitu kan, ngariung, bapaknya belum datang nggak beri makan. Itu diambil juga dari hadis ini oleh para ulama. Jadi adab mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala hal, termasuk dalam memberikan siwak, dalam makan, dalam minum, ya, yang lebih tua. 183 terakhir bab wudu atau toharoh, bab wudu ya, kitabut toharoh ya. Anil Barra bin Azib, dari Sayyidina Barra bin Azib, qala berkata, qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum tidur ya, agar kita selama tidur tetap suci. Idza ataita, kata Nabi, jika engkau datang madja'aka, ke tempat tidur, tempat berbaring, tempat gogoleran, kasur kalau sekarang, kamar tidur. Madja'un dari kata doja'a. Fatawaddo, maka wudulah. Jadi sebelum tidur kamu wudulah, kata Nabi. Wudu'aka, seperti wudumu lissolati, untuk sholat. Jadi sama seperti wudu untuk sholat. Sumaddaji, kemudian kau berbaring ala syikkika al-aiman, terhadap sebelah kananmu. Sik itu belah, kan kita kalau dibelah, belah sini, belah sini. Sik untuk sebelah. Jadi berbaringlah ke sebelah kanan. Summakul, kemudian kamu katakan doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu, dan aku serahkan amri, urusanku, ilaika, padamu. Ini sebelum tidur dengan penuh kesadaran, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu, dan aku lindungkan, atau apa, ya, laja itu atau berlindung, dan aku melindungkan, maksudnya menaungkan, dhahri, pundakku, ilaika, kepadamu. Saya naungkan pundak saya kepadamu, ya Allah. Kas capek kerja siang dan seterusnya. Rogbatan, dengan harapan, karena berharap. Warohbatan, dan karena takut, ilaika, kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, dan tidak ada tempat selamat, dari kata najatun, selamat. Minka, daripadamu, illa ilaika, kecuali padamu. Nah, ini ada dibahas. Jadi la malja'a wala manja minka illa ilaika, ya. Jadi keburukan itu, makanya Allahumma inni a'udzubika minka, ada doa itu. Allahumma inni a'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu kepadaku. Ya Allah, tolongi aku olehmu dari murkanya engkau. Ini juga wala manjaminka, tidak ada yang bisa selamat dari murka Allah kecuali berlindung kepada Allah itu sendiri. Allahumma, ya Allah, amantu, aku beriman, bi kitabika, terhadap kitabmu, alladzi anzalta, yang kau turunkan. Itu harus hafal sebelum tidur. Kalau belum hafal, ditulis di samping dinding, dibaca tiap malam, nanti sehingga jadi hafal sendiri. Wa nabiyyika, dan nabimu, alladzi arsalta, yang kau utus. Sampai situ doanya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan minka. Nanti ada bentuk-bentuk lain. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fa. Berbagai riwayat, tapi paling tidak satu dibiasakan. Raghbatan wa rahbatan minka, la malja'a wa ilaika, di sini la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Fa in mutta, nah, sampai di situ. Kalau kamu mati, asalnya mata ditambah ta khitab. Jadi mutta, buang alifnya. Fa in mata anta, fa in mata ta. Jadi, makanya tanya dua, fa'in mutta, asalnya fa'in matta, ya, fa'in matta, dibuang alifnya, fa'in matta, domahkan mimnya. Saya bisa jelaskan kenapa, karena ada waw yang dibuang. Wawnya itu kan alif, alifnya dari waw, mawata yamutu, maka jadi mutta.
Asalnya fa'in mata itu. Min lailatika, dari malammu itu, kalau kamu mati pada malam itu dalam keadaan berwudu sebelum tidur dan berserah sebelum tidur berdoa, fa anta, maka engkau alal fitrati, di dalam keadaan suci fisik wudu, suci agama, karena sebelum tidur kau mengatakan aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri. Jadi fitrah, husnul khatimah insyaallah. Waj'alhunna, dan jadikan ia akhir ma tatakallamu, akhir yang engkau bicarakan bihi, dengannya. Jadi jadikan doa ini ungkapan terakhirmu ketika mau tidur, ya. Tapi di hadis lain kan ada juga berzikir. Jadi kalau belum tidur ya terus saja zikir subhanallah alhamdulillah sampai tertidur. Qala, maka berkata Barra bin Azib, faradadtuha, maka aku mengulang kepada kalimat ala nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika dengar dari ini kemudian dia mengulang lagi, ingin memastikan hafal. Falamma balagtu, ketika aku sampai Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta qultu wa rasulika, padahal di doanya Nabi mengatakan apa? Wa nabiyyika, diganti apa? Terganti oleh beliau jadi apa? Bi kitabikal ladzi anzalta, asalnya dari nabinya apa? Wa nabiyyika, dia ganti jadi wa rasulikal ladzi arsalta. Kata Nabi, qala, kata Nabi, la, jangan begitu, wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ya, jadi ini artinya para ulama, bahkan oleh sebagian ulama, hadis ini dijadikan dalil tekstualnya ibadah. Jadi lamun tinabina wa nabiyyikal ladzi arsalta, ya udah jangan dilubah wa rasulikal ladzi arsalta gitu. Ya, makanya termasuk doa pagi petang itu misalnya ya, walaupun ini kan ya pendapat para ulama masing-masing. Seperti doa pagi yang azkar sobah dengan azkar masa. Kalau azkar masa itu ada bunyinya Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Boleh nggak pagi itu nggak ada dari nabinya Allahumma inna hadza. Kayaknya harus dirubah sendiri kan. Kalau nggak dirubah jadi salah. Kalau pagi kan yang menghadap datang apa? Siang. Berarti Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Dirubah gitu. Sehingga harus merubah begitu. Makanya sebetulnya kalau dari itunya, pagi itu tidak sampai ke qulillahumma. Pagi itu sampai itu aja. Yang ada qulillahumma itu sore gitu aslinya. Tapi boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja. Ya, doa, berdoa kan boleh. Tapi yang tekstual dari sananya Allahumma inna hadza idbaru lailika. Wallahualam, mungkin ada di hadis lain. Yang jelas di hadis itu tidak ada tuntunannya kalau pagi membaca Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Tidak ada. Tapi kan kemudian diijtihadin sama kita, nggak apa-apa, karena doa itu sebetulnya nggak ada larangan, nggak ada, ya boleh-boleh aja gitu. Nggak ada masalah. Kalau kita udah baca Al-Fatihah, ini kan Robin Bilana, ada yang Robin Bilana. Nggak apa-apa. Itu kan anjuran. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Ya karena itu sebenarnya min bab tajawub ma'al Quran. Jadi kita berinteraksi dengan Quran. Rabbik firli, ada baca Rabbik firli wali walidayya amin. Nah seterusnya. Iya nggak apa-apa. Ada memang hadis. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab sampai hadis ke 183, nanti ganti kitabul wusli.